Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kembali lagi kita ke pertemuan 11, yaitu tentang dasar pemrograman dan teknologi informasi. Kita hari ini masuk ke dalam sistem bilangan variabel tipe data dan operator lanjutan oleh saya sendiri dan Muhammad Ghazali. Nah, representasi data. Data adalah bilangan biner atau bilangan informasi berkode biner yang lain dioperasikan untuk mencapai beberapa hasil perhitungan aritmatik. Pemrosesan data dan operasi logika. Tipe data yang pertama itu ada data numerik, mempresentasikan integer dan pecahan fixed point, real floating point, dan desimal berkode biner. Data logical yaitu digunakan oleh operasi logika untuk menentukan atau memeriksa kondisi seperti yang dibutuhkan untuk instruksi percabang kondisi. Yang ketiga itu data bit tunggal untuk operasi seperti shift, clear, dan test. Data alfanumerik yaitu data yang tidak hanya dikodekan dengan bilangan tetapi juga dengan huruf dari alfabet dan karakter khusus lainnya. Nah, kita biasanya menggunakan itu numerik dan logikal nanti dalam representasi program ini. Lalu sistem bilangan yaitu adalah N bilangan asli, Z bilangan bulat, Q bilangan rasional, dan R bilangan real. Lalu untuk hal tersebut N adalah 1, 2, 3, Z adalah min 1, min 2 gitu ya, 0, 1, 2. Q yaitu bilangan rasional yaitu Q sama dengan A per B, A, B gitu ya. Lalu R ada bilangan real gitu ya, Q irisan irasional, contoh bilangan irasional itu akar 2, akar 3, V, dan lain-lain. Nah, sistem bilangan itu yang pertama adalah biner, yaitu radix 1 basis 2, notasi yaitu N sama dengan 2, simbol angka yaitu 0 dan 1, oktal yaitu radix basis 8, N sama dengan 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, desimal itu radix basis 10, berarti 0 sampai 9, dikurang N dikurang 1 ya, jadi ya. Heksadesimal itu basis 16, yaitu sampai alfabet 9 sampai F. Nah, sistem bilangan oktal, pada bilangan oktal base radix adalah 8, dan pada umumnya sistem ini digunakan pada masalah-masalah saintifik. Contoh konversi ke desimal yaitu 5276, yaitu 5 kali 8 pangkat 3, ditambah 2 kali 8 pangkat 2, ditambah 7 kali 8 pangkat 1, 6 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2750. Apa itu bilangan real? Bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contohnya, nama tipenya itu real kalau kita dalam program ya, ataupun pseudocode. Operasi yaitu aritmatika dan perbandingan. Operasi aritmatika menghasilkan bilangan real yaitu tambah kurang gitu ya, kurang kali bagi. Diperbolehkan operasi campuran bila bilangan real dengan bilangan bulat. Bilangan bulat otomatis dikonversi akan menjadi bilangan real. Sifat-sifat bilangan real yaitu adalah trikotomi, yaitu jika x dan y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari x kecil y atau x besar y atau x sama dengan y. Ketransitifan yaitu x sama x kecil y dan y kecil z, maka x kecil z. Sehingga perkalian yang misalkan z bilangan positif dan x yaitu kecil y, maka xz kecil yz. Sedangkan bila z bilangan negatif yaitu xz besar dari yz. Nah, menghasilkan dalam operasi bilangan ini adalah nilai boolean. Nilai boolean terdapat lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Rentang nilai bilangan real yaitu adalah tipenya adalah real gitu ya, dengan single, double, dan extended. Nah, bilangan real ini adalah 2,9 kali 10 pangkat min 39 sampai 1,7 kali 10 pangkat 38. Formatnya ada 6 byte gitu ya, sedangkan single 4 byte, double 8 byte, dan extended ada 10 byte. Apa hasilnya gitu ya, 6,3 ini jika ditambah 5,5, 8,4 dikali dikurang 2,4 kali 3, 10 dibagi 3, dan sampai 3,3 tidak sama dengan 3,8. Nah, itu adalah sebuah bilangan real gitu ya. Lalu kita bicara tentang karakter. Karakter ini terdiri dari huruf abjad gitu ya, tanda baca, angka, karakter khusus. Nama tipenya ada char ataupun karakter diapit dan petik tunggal gitu ya. Tanda petik tunggal itu disebut karakter, berarti ada juga namanya integer dan bilangan real gitu ya. Lihat tabel ASCII. Ketika di sini ada mengapakan yaitu the American Standard Code for Information Interchange gitu ya. Dimana char ini adalah lambang-lambangnya gitu ya. Ketika kita menggunakan char 0 ya, berarti dia desimalnya ada 0 gitu ya. Char start of heading itu 1 gitu ya. Ini adalah tabel dari American chartnya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu operasi perbandingan, Java programming operator gitu ya. Ada bagaimana sih mengkalikan gitu ya, menambahkan, mengurangi, membagi sama dengan, besar sama dengan, dan lain-lain. Operasi perbandingan ini akan menghasilkan nilai boolean, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Apa hasilnya gitu ya, A aksen yaitu A, T sama dengan
T kecil aksen gitu, Y sama Y besar aksen, M kecil aksen ya, kecil Z aksen, sehingga Q aksen besar sama dengan Z aksen. Karakter memiliki turutan berdasarkan pengkodian dengan komputer, misalnya ASCII gitu ya. Nah, string untaian karakter dengan panjang tertentu. Nama tipenya adalah string, rentang nilai itu sesuai definisi. Diapit tanda petik tunggal, operasi penyambungan itu concatenation dan perbandingan. String adalah suatu tipe data yang digunakan untuk menangani dalam teks kumpulan karakter. Deklarasi string yaitu cara variabel string yang sebut panjang ya, contoh char nama yaitu 25, berarti 25 huruf nantinya akan ada di situ maksimumnya. Spesifikasi setiap data string harus diapit dengan tanda petik ganda. Ini kewajibannya, ketika tidak diapit maka terjadi error function. Setiap data string selalu diakhiri dengan karakter null, yaitu mempunyai nomor ASCII yaitu 0. Inisiasi string, suatu variabel string dapat diberi nilai awal pada saat deklarasi. Ada dua cara untuk beri nilai. Yang pertama, pemberian nilai awal dilakukan per karakter. Misalnya char nama itu 6 ya gitu ya, adalah P. Misalnya panca gitu ya, berarti ada 6 huruf dan ditutup dengan 0. Pemberian nilai awal lakukan langsung yaitu char 6, yaitu dengan langsung kutip 2 yaitu panca. Kita bisa menggunakan yang itu dengan pemberian nilai awal langsung saja. Ke dalam tugas kali ini dalam welcome nanti kamu lihat di video dalam praktik yang sudah saya buat. Lalu variabel string menggunakan cin.getLine gitu untuk membaca sebuah baris hingga suatu karakter yang telah ditentukan. Dijumpai yaitu sebelum sintaks cin.getLine yaitu nama underscore variabel jumlah underscore karakter underscore pengakhir gitu. Tidak boleh ada spasi. Nama variabel ini adalah sebuah satuan gitu ya. Contohnya adalah cin.getLine itu nama mahasiswa, size of yaitu nama mahasiswa, dan add-nya itu yang disebut dengan karakter pengakhirnya. Menggunakan fungsi strictc gitu ya, sintaks strictc yaitu string target string ya, asal menggunakan file header string.h. Nah, ini biasanya kita nanti akan menggunakan juga strictc itu nama 02, nama 01 dan seterusnya. Operator penyambungan yaitu operator yaitu plus menghasilkan string, contoh teknik ditambah geomatika sehingga menjadi teknik geomatika. Teknik ditambah geomatika, teknik geomatika. 11 tambah 3 sama dengan 11, 3 gitu, berarti 113. Oke, sampai di sini kita melihat bahwasanya tentang perkuliahan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Di sini sudah kita bahas ya tentang bagaimana operasi penyambungan variabel string gitu ya, terus inisiasi string seperti apa untaiannya, apa hasilnya gitu ya, sehingga akan ada perubahan. Tadi kita bicara tentang bilangan bulat akan bisa menjadi bilangan real ketika dikonversi gitu ya. Operasi perbandingan, ada tabel ASCII gitu ya, dimana akan ada definisi heksannya, deksannya, dan karakternya. Lalu ada tentang rentang bilangan real, operasi perbandingan, sifat-sifat bilangan real, operasi aritmatika. Oke, cukup sekian perkuliahan hari ini. Dan saya cukupkan, yaitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kali ini kita juga ada tugas ya, jangan lupa tugas dikerjakan untuk notasi matematika ke dalam notasi algoritma yang tadi di sini, lalu diketahui X dan Y-nya seperti ini. Lalu buat algoritma pemrograman dapat menghitung banyak uang pecahan 50.000 dan sisanya dari masukan jumlah uang yang ada di sini. Contoh masukannya itu 184.500, keluaran 2 lembar sehingga 50.000-an, sisa 58.500. Dan ini dikumpulkan di learning, nanti akan dibuatkan assignment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua. Semoga kita dalam sehat selalu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.